menurut panitia beliau itu juga menerima golongan dong Mas. Nggih. Nah, akhirnya kan dibagi juga. Iya. Nah, maka karena itu berarti dia membayar zakat ada sebagian yang kembali kepada dia lagi. Itu mohon maaf dalam ketentuan zakat secara fikih syarat sahnya belum terpenuhi. Kenapa? Karena dia masih menerima harta miliknya. Harusnya harta miliknya itu kan tersampaikan kepada mustahik, tapi ada yang kembali. Tapi berbeda ketika panitia zakat ini sudah menjadi amil. Begitu. Bukan panitia nggih. Kalau panitia itu statusnya wakil. Beda nggih. Kalau sudah amil, maka mau dikembalikan utuh pun itu boleh. Terus di dalam fikih itu dijelaskan fa'in akhodal imamu min rajulin zakatahu. Kalau seandainya seorang amil itu menerima zakat dari seseorang, wa kana dafi'uhu mustahiqqan li ahli zakah, lalu orang tadi ternyata juga ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat, fadafa'a ilaihi zakatahu, lalu si amil memberikan lagi zakatnya kepada dia bi'ainihi, utuh pun ajza'ahu, itu sudah sah, sudah cukup. Kenapa? Karena kewajiban siapa? Muzaki, warga ini sudah terpenuhi dengan menyerahkannya kepada amil. Karena amil itu termasuk mustahik, dia juga wakil dari mustahik. Tapi kalau disampaikan kepada panitia, ketika terjadi kesalahan atau tindak penyimpangan atas pengelolaan zakat yang dilakukan olehnya, maka kewajiban muzaki, warga yang membayar zakat, belum gugur. Wa ala takdiri khiyanatil wakil la yasqutu al fardu alal malik. Selama masih ada tindak kekeliruan atau penyimpangan yang dilakukan oleh wakil panitia atas pengelolaan zakat yang diterimanya, maka kewajiban muzaki, warga yang membayar zakat, belum gugur. Kenapa? Li'an nayadahu kayatihi. Karena status panitia sebagai wakil muzaki itu ya tidak ubahnya sama seperti muzaki, orang yang membayar zakat, sama-sama semua berkewajiban bayar zakat. Dah hanya posisinya panitia itu wakil, mengumpulkan. Iya kan? Nah, warga juga kadang merasa kalau panitia ini sudah amil, atau warga ada punya keyakinan dengan menyerahkan kepada panitia itu dinilai sudah sah, misalnya begitu ya. Maka warga juga perlu diedukasi bahwa yang namanya amil itu adalah man ista'malahul imam, orang yang dipekerjakan oleh pemerintah. Au alladzi yab'atsuhul imamu li akhdhi zakawat. Man yab'atsuhul imamu li akhdhi zakawat, orang yang dipekerjakan atau diangkat oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Wa bu'suhu wajibun, dan pengutusan itu hukumnya wajib. Lah misalkan para warga mengangkat panitia sebagai amil, yuk kita bayar zakat di masjid, di sana ada amil. Atas pengetahuan siapa? Warga taunya amil, padahal warga itu bukan amil. Kalau seseorang bukan amil atas orang lain, maka orang lain tidak bisa bertindak menjadi amil atasnya. Idza kunta la takunu amilan ala ghairika lam yakun ghairuka amilan idza sta'maltahu anta. Kalau engkau sendiri, warga itu bukan amil atas orang lain, maka warga juga tidak bisa mengangkat seseorang menjadi amil meskipun diangkat, meskipun dia memperkerjakan. Sudah Pak Panitia, kita pekerjakan, kita baiat panjenengan menjadi amil. Nah, maka dijawab di dalam fikih, fa in walaitu khairul, Pak, yang penting kan beras zakat sudah saya sampaikan kepada panitia. Perkara itu sah atau tidak atas pengetahuan kami itu sudah sah karena sudah saya pasrahkan. Maka kila dijawab. Jawaban di dalam fikih bagaimana kalau
dia bukan amil, idza kunta la takunu amilan ala khairika lam yakun khairuka amilan idza sta'maltahu anta. Kalau dia bukan amil, ya tidak bisa mengangkat seseorang menjadi amil. Nah, maka siapa yang menjadi amil itu? Orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Lah pemerintah itu siapa? Pemerintah itu al-imam aiman lahu wilayah, orang yang memiliki otoritas kepemerintahan. Pemimpin tertinggi adalah presiden. Lalu presiden memandatkan penugasan zakat ini, tentang urusan zakat, kepada Basnas. Maka wajibu alal imami au naibihi buksus saati li akhdhi zakat. Wajib bagi pemerintah atau lembaga, orang yang diberi wewenang oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Basnas, mengutus, memperkerjakan orang-orang untuk mengelola zakat. Dan SK pengutusan itu hukumnya wajib. Di dalam fikih begitu, wabuksu wajibun. Maka di dalam Al-Quran perintahnya begini, Bismillahirrahmanirrahim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Khudz ambillah, niki yang diberi khitab, yang diberi titah oleh Allah itu siapa? Nabi Muhammad. Khudz ambillah, wahai Nabi Muhammad, khudz ambillah. Nabi Muhammad sebagai kepala pemerintahan tertinggi itu diperintahkan oleh Allah untuk menarik harta-harta dari rakyat, dari warga, berupa zakat. Lalu Nabi saat itu mengutus sahabatnya yang bernama Sa'ad bin Mu'ad, kadang juga Mu'ad bin Jabal. Periode selanjutnya di sahabat juga ada sahabat Umar dan seterusnya. Nah, itu artinya apa? Bahwa di dalam urusan zakat itu mau tidak mau harus ada kaitannya dengan pemerintah. Yajibu imtisalu amril imami fi kulli ma lahu fihi wilayatun. Wajib kita taat kepada aturan pemerintah, perintahnya pemerintah. Amril hakim itu kan, amril imam itu kan maknanya perintahnya imam atau perintahnya pemerintah. Fi kulli ma lahu fihi wilayatun, di dalam setiap hal yang di dalamnya mengandung aturan otoritas pemerintahan. Terus awake dhewe niku taat kepada pemerintah hukumnya wajib untuk hal-hal yang berupa aturan pemerintahan yang sah, termasuk taat kepada Pak Kepala Desa, kepada Pak Sekdes, niku nggih wajib. Nah, di situ dijelaskan, dicontohkan niki di kitab Bughyatul Mustarsyidin dengan Mang Bika, kadaf izakati az-zahiri. Contoh pertama yang disebutkan sebagai bentuk bagian dari taat kepada pemerintah di dalam fikih, contohnya adalah kadaf izakah, seperti membayar zakat, memberi zakat az-zahiri yang sudah jelas. Kenapa? Karena kewajiban pemerintah itu bisa terpenuhi dalam rangka menjamin kesejahteraan rakyat hanya melalui zakat. Kenapa contoh pertama yang disebutkan adalah dalam urusan zakat? Karena zakat ini yang menjamin kesejahteraan rakyat, utamanya saat lebaran. Maka ulama mengatakan lau wujzi'ati zakatu ala wajhiha as-sahih lama bagiya ala wajil ardi fakirun abadan. Selama zakat itu dibagikan, dikelola sesuai dengan ketentuan syariat yang pas, maka tidak akan pernah didapati, tidak akan tersisa di muka bumi ini seorang fakir selamanya. Ya, selama ini masih ada saja orang fakir karena pendayagunaan zakat ini belum maksimal, harus diakui oleh negara juga. Maka negara itu sebenarnya sangat berterima kasih Pak kepada peran panjenengan sebagai panitia, karena panjenengan turut serta membantu negara dalam memastikan kesejahteraan warganya secara lokal, baru secara lokal, apalagi di bulan Syawal saat lebaran. Nah,